Arkadaşlar, merhaba. Oke guys, selamat datang lagi di YouTube channel kita. Nah, di video kali ini aku pengen ngajak istriku keliling kota tua Jakarta. Ternyata kota tua itu lebih ramai daripada aku lihat di Instagram atau YouTube. Karena hari ini hari Minggu, jadi rame gitu. Ya, bisa juga iya kan, hari Sabtu Minggu gak ada yang kerja gitu. Nanti juga kita bakalan keliling ditemenin sama tour guide. Jadi biar kita bisa nanya-nanya, biar bisa cerita-cerita juga kan sejarahnya kayak gimana di sini. Bukan cuma lihat tapi bisa belajar informasinya. Iya, informasinya jadi lebih lengkap gitu. Iya. Kita bukan cuma pengen jalan-jalan. Oke, langsung aja yuk kita explore. Let's go. Ayo. Nah, buat mulai hari ini aku pengen ngajak kamu naik kendaraan tradisionalnya yang ada di Jakarta ini, yang paling sering kita lihat. Ini nih, Iya ini. namanya bajai. 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 Bukan bacai. Bajai. Cai itu teh. Jadi bajai ini kayak mobil, tapi kecil dia bentuknya. Terus gak ada kacanya, jadi kita nikmatin pemandangan-pemandangan. Ada udaranya juga. Ada udaranya juga. Oh, ini kayak motor tapi untuk banyak orang gitu. Iya. Nah, biar bisa menikmati suasana Jakarta, kita naik bajai. Kita pergi ke kota tua dari sini. Oke, siap, boleh. Iya, Guys. iya, aku gak sabar, ayo. Aku juga mau direkam sayang. Ini menarik banget. Iya kan? Yuk. Yuk. Dari sini kota tua ya, Pak? Iya. Wow, udaranya seger. Iya. Anginnya sepoi-sepoi, guys. Spoi-spoi apa? Sepoi-sepoi itu SNT. Oh iya, SNT. Pas satu gini Melton. Enak banget. Ini lebih bagus dari yang naik Gojek. Lebih ada udaranya, lebih segar, bisa lihat langsung. Lebih enak ini. kan Jakarta panas. Naik bajai jadi adem begitu. Iya benar. Aku lebih suka udaranya kayak gini, lebih bagus daripada AC. Udara polusi Jakarta. Udaranya segar. Kita jarang makan ikan asin. Oh, paling enak. Jarang banget. Di Turki gak ada. Emang nggak ada. Ada itu Indonesia doang. Orang Turki jarang makan ikan. Ya. Umumnya makan daging. Kebanyakan. Di sini apa yang tempatnya? Kalau ini warung-warung nih, ini warung-warung jualan-jualan makanan pinggir jalan. Ada Banyak. angkringan, Angkringan kalau malam abang-abang Gojek. Malam. Di Turki Pak gak ada orang yang jual apapun di pinggir jalan. Nasi goreng gila. Mau nyobain nggak nasi goreng gila? Pedas kan itu? Kasih nyobain ah. Pedes. Ini buat kamu, bukan buat aku. Kebanyakan nasi goreng kak. Enggak, aku gak bisa pakai. Aku gak bisa tahan pedasnya. Makasih Pak. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ini apa sayang? Yang biru. Mobil biru ini, Komilet Jaya. itu angkot namanya. Angkot. Angkot. Oh, seperti angkat orang. Enggak. Angkot bukan angkat orang. Apa itu? Angkutan kota. Angkutan kota. Angkutan kota. Jadi kalau misalnya kamu pengen kemana-mana, bisa naik angkot. Oh, aku di mana-mana lihat yang biru-biru ini, yang kecil-kecil. Tapi ini yang paling bagus yang aku lihat di dalamnya. Di tangan aku lihat yang semuanya tua-tua, yang Tua-tua udah ya, patah-patah. mobilnya. Ini udah bagus. Kecil-kecil, yang terlalu kecil. Ada nomornya juga, jadi itu beda-beda kan? Iya. Jadi setiap beda nomor tuh beda tujuan sayang. Misalnya Seperti yang minibus di Turki. kayak minibus gitulah di Turki. Oh, Sayang, kamu tahu nggak kalau di Indonesia buat nyebrang jalan itu ada jurus yang kita pakai. gimana? Jurus telapak tangan. Gimana? Jadi harus diginiin jalannya biar mobilnya berhenti. Gini-giniin. Magic hand. Di Turki kan nggak ada tuh kalau misalnya mau Nggak nyebrang harus di cross. Kalau yang lakukan Zebra kayak cross, gini kan? langsung bangun di surga nanti. Jangan coba guys, itu bahaya banget di Turki. Nah kalau di sini
Kamu kalau nyebrang dan gak ada zebra cross di sini kan jarang ya zebra cross gitu ya kamu Iya. jalan nggak kayak di Turki. Iya. Kamu tinggal gini aja. Kamu mobil-mobil langsung berhenti. Cobain deh. Bentar. Ayo, cobain. Ini aja. Keluarin sayang jurusnya. Ini ya. Magic. Ah, bisa berhenti. Gini ya caranya. Kocak banget. Aku langsung sayang jalan-jalan kayak gini. Ada artinya kostumnya atau enggak? Buat foto-foto aja. Karena emang atraksinya di sini. Mana jodohku? Oke guys, jadi ini dia guide kita selama di Kota Tua ini ya Bang? Iya, kita Namanya keliling. Agus. Mas Agus ya? Iya. Jadi ceritanya, kita hari Senin kemarin datang ke Kota Tua. Kemarinnya, Iya. hari Minggunya nonton YouTube kita. nggak sengaja. Pas besoknya ketemu di Kota Tua, makanya Oh, hari kaget. Senin. Makanya tuh sekarang nggak nyangka bisa jadi guide-nya. Waduh. Kita akan Kebetulan keliling. banget nih. Kebetulan banget ya. Kebetulan banget. Tapi waktu hari Senin kemarin karena museum pada tutup, jadi kita Iya. belum bisa keliling gitu. Jadi sekarang hari Minggu, pas banget ya timingnya. Ya. Kita keliling hari ini. Explore Kota Tua. Explore Kota Tua. Beberapa tempat yang menarik dan juga sejarahnya di Kota Ya, Tua nanti benar-benar. jelasin. Kalau teman-teman datang Kota Tua dan pengen keliling, pengen ngerti tempat-tempatnya, sejarah-sejarahnya ya. Iya. Cerita-ceritanya juga bisa hubungin Mas Agus ya. Di mana Mas? Nanti nomornya ada di Nomor iya. WhatsApp aja. Iya. Oke, siap. Oke. Sekarang kita mau explore Kota Tua ke beberapa tempat sejarah kayak Jembatan Tua Belanda, terus juga Pelabuhan Tua Belanda, Menara Tua Belanda, dan juga kanal Belanda. Semua yang setiap bangunan-bangunannya atau Ah. makanannya ketinggalan dari Belanda. Iya, Peninggalan Belanda. Peninggalan. Iya, kalau ketinggalan itu. Ketinggalan bukan kan? Maaf ya Oke, Mas, enggak saya. bercanda saya juga. Jadi gini, ini kan sejarah juga bukan hanya dari Belanda juga. Pertama dari Portugis, kedua Belanda, ketiga Jepang. Jadi pertama kali Portugis itu datang ke Indonesia, dulu namanya bukan Indonesia. Sebelum independen ya, sebelum merdeka, itu disebutnya dulu Nusantara. Jadi Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Aceh, Pulau Sumatera, Kalimantan itu semua disebutnya Nusantara, keseluruhan pulau, dan ada berbagai macam kerajaan juga. Dulunya ini kantor balai kota dan dibuat tahun 1710. Di depan ini ada digunakan dulu tempat eksekusi hukuman gantung para pahlawan. Ya, para pahlawan Indonesia dan juga kalau mereka bilang kriminal ya. Kriminal. Yang berbuat kriminal dihukum gantungnya di sini. Nanti kita akan berkunjung ke penjara bawah tanah juga, ya, yang ada di bawah sana. Dan di atas sebelah sana, itu ada tower. Ya, di tower itu dulu ada lonceng. Ya, lonceng. Dibilangnya itu lonceng kematian. Ya, jadi kalau buat eksekusi para pahlawan atau yang para kriminal juga di situ yang dieksekusi hukuman gantung itu dibunyikan dari lonceng tersebut 3 kali. Lonceng pertama mengundang masyarakat untuk datang ke sini melihat eksekusinya. Terus yang lonceng kedua dilakukan eksekusi, terus yang ketiga selesai. Dan gubernur Belandanya berdiri di sana di jendela. Serem juga. Serem juga, kamu ngerti gak? Iya. Di sini tempat idam. Kalau bahasa Turkinya idam. Iya, kita juga di depan Istana Topkapı ada beberapa batu-batu. Ini juga untuk idam. Iya, Sama mirip-mirip. aja, mirip batu itu sama tempatnya ini. Ini penjaranya di sini. Ini ada airnya. Jadi penjaranya ini ada di bawah ini, di depan tempat eksekusi. Ada 2 penjara. Untuk penjara wanita dan penjara pria itu dipisah. Serem banget sih kalau misalnya tinggal di zaman itu ya. Iya. Biasanya yang dieksekusi tuh atas pelanggaran apa, Mas? Ada beberapa, misalnya kayak para pahlawan juga, dan juga ada orang-orang yang berbuat kriminal eksekusinya di sini. Jadi Museum Fathahillah ini isinya apa aja nih, Mas? Isinya toge, oncom, nggak bercanda. Enggak, ini jangan. Enggak, ini dulunya kan kantor balai kota gitu kan. Sekarang jadi Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah. Dan beberapa koleksi, diantaranya yang sekarang ini yang di depan kita ini koleksi dari zaman apa ya? Manusia purba ya. This is very interesting. Ini asli ya.
ini tapak raja apa ya, dan Purnama, lupa saya. Namanya ini asli tapak ke kakinya di sini, dan batu ini ditemukan di Jakarta Selatan, adanya di sungai sekitar tahun 70-an. Menarik banget. Iya. Dan di sini kalau dilihat ini, bisa dilihat ini tulisan pertama di Indonesia namanya Sanskerta. Oh iya, alfabetnya Turki. Ini Alfabetnya Indonesia. Sanskerta. Aku tahu, Jadi aku bingung. listen to me dulu, dengerin. Listen to me dulu. Jadi sebelum Portugis datang, sebelum Belanda datang, ini bahasa pertama tulisannya di Indonesia ini Sanskerta. Lalu setelah Portugis, Belanda masuk ke Indonesia, diganti menjadi alfabet ABCD. Iya, jadi ini yang pertama. Kelihatannya susah banget kan? Kamu tahu nggak Batavia itu apa? Enggak. Kamu tahu nggak nama Jakarta dulunya Batavia. Batavia? Oh gitu. Iya, Ini waktu zaman kenapa Belanda. namanya Batavia gitu? Jakarta panas banget mas. Iya, Jakarta panas banget. Yang adem di Indomaret. Indomaret depan sono. Tapi bener loh, kemarin waktu kita habis jalan-jalan panas banget kan, terus kita singgah di Indomaret, ih adem banget, pas banget di bawah AC, kita ngadep 1 menit di bawah AC sama istriku. Saya selalu ngomong itu loh dari dulu sama pengunjung, kalau dibilang kota tua panas, ya jawabnya itu yang adem di Indomaret. Terus mereka bener di Indomaret gitu. Nih, uang-uang waktu zaman kerajaan Belanda. Uang gede banget. Oh iya. Udah kayak amplop nikahan. Mau lihat bentar. Oh iya. Gede banget loh. Sayang, bukan rupiah tapi rupiah. Rupiah ya. Oh, baru Soalnya dulu sebelum ada huruf U itu ditulisnya OE. Oh gitu. Rupiah gitu. Rupiah. 5 rupiah. Bagus. Tapi bacanya U tetap. Sekarang kita lagi menuju penjara bawah tanah. Ini masih asli ya, ini apa? UGD. Masih asli zaman dulu. Dulu di sini apa ya? Kapasitasnya lebih dari kapasitas lah. Terlalu sempit banget ya? Betul sekali. Gila, ini lebih parah sih daripada yang di Turki. Iya. Iya. Dan ini batu-batu ini dulu buat apa sih, kaki yang dirantai. Masih batu-batu. Ini penjara. Penjara. Kalau nakal masuk penjara. Presiden kebijakan dari negara mana itu? Makanya jangan nakal ya, Dek. Iya. Itu Tulisan. tulisan. Sekarang kita pengen ke museum wayang dulu. Museum ayam. Museum wayang. Museum wayang. Hah, ayam? Bukan ayam. Aku kira ada galerinya ayam. Karena kan orang Indonesia suka makan ayam. Nggak gitu juga saya. Museum wayang. Museum wayang. Kalau W-nya dihapus jadi gimana? Ayang. Museum wayang. Museum ayang. Museum ada galerinya ayang-ayang. Aku wayang banget sama kamu. Sayang. Aku juga sayang banget sama kamu. Ini beda banget dari yang ada di Turki, wajah-wajahnya beda. Tingginya kan setinggi kayak gini kan? Wayang merupakan satu pertunjukan yang di dalamnya mengandung nilai filosofi dalam kehidupan manusia yang dikemas dalam suatu bentuk tontonan, tuntunan, dan tatanan. Tuntunan, tatanan, aku gak tahu apa. Dia juga ngerti itu, apalagi dia ngerti apa yang aku ngomongin ya. Ini namanya wayang dari Jawa Barat. Wayang Sunda ya? Wayang Sunda. Kalau yang wayang kulit itu dari Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jadi beda. Ini ibaratnya hutan, ini gunung, hutan, terus banyak binatangnya, hewan-hewan. Oh. Ada tiger, ada buffalo. Gunungan. Iya, namanya gunungan. Tapi memang disimbolkannya gunung artinya. Aku penasaran itu simbol-simbolnya apa? Kenapa mereka bikin wajahnya kayak gini, baju-bajunya seperti ini gitu? Itu penasaran banget. Kalau yang serem itu biasanya karakternya antagonis. Tokoh-tokoh raksasa antagonis. Kebanyakannya wajahnya gak kelihatan sekali manusia gitu. Ada yang wajahnya Seram beda, ya. Yang ekspresinya kayak punggawa, tokoh-tokoh satria, tokoh-tokoh buto. Itu tokoh-tokoh raksasa yang pegang buku. Ya, raksasa itu apa? Giant. Sayang, alat musik tradisional gamelan namanya. Jadi ini satu set ini
semua ini gamelan, itu ada apa gongnya, dung dung, ini juga sama nih, ting 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 ting. Mereka semuanya pakai waktu wayang. Iya, untuk performan wayang, digunakan untuk performan wayang, semua alat musik ini. Ini ada air yang gak coklat di Indonesia. Ada, tapi nggak coklat, tapi warnanya hijau. Di Tangerang semuanya coklat dan hitam, Mas. Di Kota Tua warnanya hijau. Kayak cincau. Kayak cincau. Jadi ini namanya Kali Besar ya. Dulu pernah ada tragedi di sini, pembantaian. Namanya tragedi Pecinan. Jadi bangsa Tionghoa, orang Cina itu dibantai orang-orang Belanda sekitar lebih dari 2.000 orang. Dibuang ke kali ini. Sejarah di kali ini lebih dari 20.000 etnis Tionghoa dibantai di kali ini pada zaman Belanda tahun 1740. Serem banget ya. Iya, serem banget. Soy keren, Jadi sayang. banget ya, iya. Nah di belakang ini ada Manusia toko jahat merah. ya? Ini zaman dulu Indonesia zaman dulu kayak gini di Indonesia. Iya bener. Tarik-tarikan gitu. Zaman dulu Indonesia zaman dulu seperti itu. Sayang, lihat. Sini deh, sini. Nih. Kenapa? Sulap. Langsung nutup. Oh, iya, gini. Iya. Bagus banget. Lucu banget ini. Apa namanya ini? Putri Malu. Putri Malu namanya. Thai Princess. Thai Princess. Bagus banget. Maaf semuanya. Nanti ya 10 menit buka lagi. Buset tahu nggak kenapa pemerintah berencana ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan? Betul banget. Ini bisa dilihat ya airnya. Iya. Jadi Airnya yang ada di sini lebih tinggi pelabuhan. dari sini. Iya benar. Ya karena dulu ya 20 tahun lalu saya di pelabuhan ini, saya masih ingat dulu pelabuhannya itu tinggi, airnya rendah. Ya, tapi sekarang di opposite terbalik. Jadi pelabuhannya rendah, airnya tinggi. Ya bisa dilihat. Ini kenapa alasannya itu harus pindah? Jakarta benar. sinking, harus pindah. Government ya bisa dilihat itu airnya tinggi sekali. Kita barusan udah selesai keliling Kota Tua. Makasih banget Mas Agus. Tadi sambil di jalan kita sambil cerita-cerita juga pengalaman hidup gitu kan. Pokoknya saya juga jadi dapat pelajaran lah dari hari ini ditemenin sama Mas Agus. Sama-sama. Semoga rezekinya selalu lancar. Amin. Buat teman-teman yang mau ke Jakarta bisa calling Iya, buat iya. ditemenin kemana-mana gitu kan kalau mau jalan-jalan. Keliling Kota Tua. Udah sering nemenin bule nih. Levelnya udah internasional. Oh, mantap. Amin. Ya, makasih Mas. Oke, sama-sama. Thank you, Buse. Iya, thank you Ahmed. Iya. Bye-bye. Bye-bye. Kita habis jalan-jalan dari Kota Tua, ngelewatin tempat ini guys. Dan sesuai dengan adat istiadat kita, kalau misalnya jalan-jalan tuh harus beli satu magnet. Aku Biar sebenarnya ditempelin. lebih suka yang Gantungan kunci. ya gantungan kunci. Harus beli satu minimal. Jadi ini kayaknya di sini ada yang jual-jualan gantungan kunci nih. Iya, aku mau ondel-ondel. Ondel-ondel, ini ondel-ondelnya. Cuman kelihatannya sangat marah. Marah banget ya. Emang mukanya gitu semua sayang. Enggak, yang kemarin itu lucu. Sayang lihat reok. Oh iya benar. Bagus juga. Ponorogo. Bagus juga ini. Kita pakai aja malam-malam ke jalan-jalan di Tangerang. Kita datang ke sini belanja. Sama Billy naik sama Sebila, mereka pasti suka banget. Saya bilang sama Beli ini malah takut. Iya. Ada adik-adikku Mas. Ada adik-adikku yang kecil, mereka yang suka gini-gini. Sedikit seram tapi bagus. Oke, jadi segitu dulu jalan-jalan kita hari ini, naik bajai di Kota Tua. Iya, seru-seru. Aku suka belajar sejarahnya, bisa naik tuk-tuk. Ya, itu bagus. Menarik kan, unik banget kan? Menarik, unik banget. Kayak something yang beda gitu, different dari Dan- pengalaman sebelumnya. Buat aku yang paling menariknya itu dari museum-museum ini, museum wayang. Kenapa emangnya? Ada banyak dari semua negara-negaranya, ada boneka-bonekanya, ada wayang kulit, wayang lain. Semua baju-bajunya beda-beda. Di Turki kan ada cuma dua, Hacivat sama Karagöz. Mukanya ya. Mukanya di sini banyak Banyak banget. yang ya. Aku mau research tentang semua wayang-wayang di Indonesia. Kenapa mukanya kayak gini? Kenapa perutnya yang besar, ada yang gak besar gitu? Mungkin buat teman-teman semua yang bisa menjawab bisa tulis di kolom komentar bawah guys. Kita juga pengen belajar tentang wayang dan lain-lain kayak gitu. Oke, makasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir ini. Oke guys, see you next video. And as always, Gorus Jurus.